Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk keluarga Ibu Winda yang telah menyediakan tempat dan mempersilahkan saya untuk melakukan penyuluhan terhadap penyakit asma. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Perawat Revan. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, profesi program studi nurse. Untuk kegiatan malam ini, saya hanya menggunakan leaflet. Untuk metode kita malam ini cuman saya ceramah dan nantinya ada tanya jawab. Untuk tempatnya di rumah Ibu Winda dan populasinya Ibu Winda sendiri, istri Tuan W, anak pertama Ibu Winda, Nela, dan anak kedua Ibu Winda bernama Anggi. Baiklah, untuk perkenalan sudah kita masuk ke pokok pembahasan asma ya Bu. Ya, Sekarang saya membagikan leafletnya terlebih dahulu. Anggi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang asma, Bu. Di sini pengertian dari asma adalah penyakit jalan napas obstruktif intermittent reversible di mana trakea dan bronkus berespon dalam secara hiperaktif terhadap stimulus tertentu dan dimanifestasikan dengan penyempitan jalan napas yang mengakibatkan dyspnea, batuk, mengi menurut Brunner dan Sundart 2001. Selanjutnya penyebabnya sendiri ada 3, itu terjadi di bronkus di paru, terjadi kontraksi otot di sekitar bronkus sehingga terjadi penyempitan jalan napas. Yang kedua, pembengkakan membran bronkus, dan yang ketiga, terisinya bronkus oleh mukus yang kental. Untuk tanda dan gejalanya itu sendiri bisa batuk produktif, wheezing, dyspnea. Untuk wheezing, mengi ini suara tambahan ya, suara tambahan di pernapasan. Dyspnea ini sesak napas yang singkat. Ekspresi memanjang itu menarik napas yang panjang. Biasanya kalau orang sesak itu menghirup napasnya panjang. Berkeringat yang berlebih, takikardi. Jadi nadinya di atas normal. Untuk pengobatannya di sini ada beberapa. Anginis beta itu untuk mendilatasi otot-otot bronkial di dalam paru dan meningkatkan gerakan silaris. Contoh obatnya bisa epinefrin, albuterol. Obat-obat ini biasa digunakan secara inhalasi. Yang kedua, metil sunlinus untuk bronkodilatasi, berfungsi dalam merelaksasikan otot-otot dan meningkatkan gerakan mukus dalam jalan napas. Contoh obatnya aminofili atau theophylline. Yang ketiga, kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya. Contoh obatnya dexamethasone. Yang keempat, prednisone inhibitor selmas untuk mengurangi inflamasi jalan napas. Jadi ini beberapa bahasa kesehatan. Jadi fungsinya untuk mengurangi inflamasi jalan napas. Contoh obatnya natrium kromalin. Yang kelima, oksigen. Ini diberikan untuk mempertahankan fungsi paru kita ya dalam bernapas. Yang keenam, fisioterapi dada. Teknik pernapasan dilakukan untuk mengontrol sesak napas, batuk efektif, dan meningkatkan bersihan jalan napas.
Selanjutnya pencegahan. Di sini pencegahan biasanya untuk kehidupan kita sehari-hari, menjaga kesehatan, makanan yang bergizi. Rumah sebaiknya tidak lembab. Cukup ventilasi dan cahaya matahari yang cukup. Saluran pembuangan air yang harus lancar. Jadi WC-nya jangan nyumbat-nyumbat ya. Yang keempat, sebaiknya kamar tidur sesedikit mungkin berisi barang untuk menghindari debu. Jadi kamar tidurnya ini jangan terlalu banyak barang menumpuk, dapat mengakibatkan asma. Yang kelima, hewan peliharaan, asap rokok, semprotan nyamuk atau semprotan rambut dapat menyebabkan asma juga. Selanjutnya, lingkungan pekerjaan. Jadi kalau ibu di lingkungan bekerja ibu juga bu, perhatikan lingkungan pekerjaan ibu. Yang selanjutnya ini menghindari faktor alergi lain seperti kucing, anjing, burung. Biasanya bulu kucing. Yang ke-8, menjauhi orang-orang yang sedang terserang influenza. Jadi orang yang lagi flu itu mudah berpindah ke asma itu bu. Dapat juga faktor menyebabkannya itu. Mungkin untuk pemaparan materi sudah. Di sini nanti tahap tujuan yang saya harapkan setelah saya memberikan penyuluhan ini ya, selama 15-20 menit, keluarga Ibu Winda mampu mengenal, memahami cara penanganan dan pencegahan asma ini. Tujuan khususnya setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini, dari keluarga Ibu Winda dapat menyebutkan kembali pengertian asma, dapat menyebutkan kembali penyebab asma, dapat menyebutkan kembali tanda dan gejala, pengobatan, serta pencegahan dari asma. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap penutup ya. Di sini evaluasi tanya jawab. Nanti ada satu orang yang menyimpulkannya pada Ibu Windanya langsung atau anaknya boleh. Yang selanjutnya tanya jawabnya. Tanya jawabnya saya minta setiap anak dari Ibu Winda, ini kan dari anak Anggi sama anak Nela ini positif, keturunan dari almarhum Bapak Tuan W ya. Jadi harus benar-benar bisa menjalankan, saya harapkan menjalankan ini asma ini sangat berguna. Mungkin saya langsung tunjuk kepada anak Anggi dulu, yang ingin ditanyakan silakan. Silakan kepada anak Anggi. Baiklah, saya akan bertanya. Ya. Untuk mencegah asma itu gimana? Oh ya, pencegahan. Nah, selanjutnya untuk saya tampung dulu untuk anak Nela. Apa sih penyebab asma? Oh, penyebab asma. Baiklah. Di sini untuk penyebab pencegahan itu sebenarnya pola kehidupan kita yang sehat aja. Karena mengapa? Kalau pola kehidupan kita yang sehat, jadi pencetus asma itu sendiri nggak bakal ada lagi. Contohnya tempat tidur. Tempat tidur di sini tadi kan barang-barang jangan terlalu banyak menumpuk. Jadi bisa dikurangilah barang-barang yang nggak terlalu berguna kayak gitu. Mungkin ya kalau anak bujang ada gitar, ada speaker, ada semuanya lah itu agak dikurangi. Ya. Selanjutnya makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi yang banyak mengandung vitamin, yang banyak mengandung serat, buah-buahan ataupun sayur-sayuran kayak gitu. Yang selanjutnya ini kalau mempunyai hewan peliharaan, contohnya ayam bangkok. Iya, Anggi kan banyak tuh ayam bangkoknya itu. iya banyak. Ya, jadi kalau kotoran ayamnya itu di mana-mana,
dapat juga mengakibatkan sesak, dapat menyebabkan asma. Apalagi anak Anggi sudah merokok juga. Di sini ada juga nih asap rokok atau zat-zat yang merangsang saluran napas, asap rokok, asap mobil, uap bensin, uap cat, itu bisa semua itu. Anggi. Bagaimana Anggi? Apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Oh, ya. Untuk anak Nela, itu penyebabnya itu terdapat di paru-parunya itu, dapat di sekitar bronkus paru-paru itu terjadi kontraksi otot, pembengkakan membran bronkusnya, dan terisinya bronkus itu oleh mukus yang kental kayak gitu. Bagaimana anak Nela? Sudah jelas? Jelas. Baiklah kalau sudah jelas. Untuk menyimpulkan, saya minta dari Ibu Nela, jadi Ibu Winda, maaf. Jadi Ibu Winda supaya dapat menyimpulkan nanti bisa diterapkan sama anak-anaknya. Silakan. Secara pengetahuan tadi aja. Asma itu Iya. peradangan kronik pada jalan napas. Oh ya, benar. Tanda dan gejalanya itu seperti batuk, Iya. sesak napas. Ya, boleh. Pencegahannya itu Pak dengan ini apa? Dengan makan makanan yang bergizi, Iya. menghindari penyebabnya tadi. Untuk asma tadi. Ya boleh. seperti debu, Iya. kotoran, Iya. asap rokok. Iya, boleh. Obatnya itu epinefrin Pak. Oh iya, boleh. Iya. Sudah. Jadi sudah disimpulkan, sudah alhamdulillah juga sudah kita sampaikan untuk asma ini. Semoga juga bermanfaat bagi keluarga Ibu Winda ya. Iya Pak. Untuk penutupnya di akhir acara, ya karena kita sekeluarga juga, Ibu Winda dan anak-anak, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Mungkin bukan untuk yang bertanya ini, mungkin untuk emaknya, karena ini kan juga serumah, ya. Ya. Ini ada sebuah, ya harganya nggak seberapa Bu, tapi manfaatnya mungkin kenang-kenangan dari saya juga, insya Allah lah. Ya Bu ya, diterima ya Bu ya. Pak, terima kasih. Oh, ya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya perawat Evan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.